Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Silvi Kotronada, NIM 35 dari kelas B. Di sini saya akan membahas tentang analisis kelayakan bisnis pada UMKM tempe di Kecamatan Socah, Kabupaten Bangkalan. Poin-poin yang akan dibahas pada UMKM tempe berupa pendahuluan, pembahasan, dan penutup. Latar belakang. Komoditas kedelai dapat diolah menjadi berbagai olahan, sehingga banyak sekali industri rumah tangga serta pabrik besar yang membuat produk olahan dengan menggunakan bahan baku kedelai. Salah satu olahan dari komoditas kedelai yaitu tempe. Salah satu UMKM yang memproduksi tempe di Kecamatan Socah melakukan produksi mulai dari persiapan faktor produksi sampai pemasaran. Permintaan tempe yang tinggi menyebabkan manajemen produksi harus tertata dengan baik dari aspek teknis, aspek pasar dan pemasaran, aspek manajerial dan organisasi, aspek lingkungan, aspek finansial, aspek hukum, aspek sosial, dan aspek ekonomi serta budaya. Rumusannya yaitu bagaimana aspek kelayakan bisnis meliputi aspek yang sudah saya sebutkan tadi. Tujuannya untuk mengetahui aspek kelayakan bisnis yang sudah disebutkan tadi. Profil usaha pada UMKM tempe. Pemilik dari usaha produksi tempe ini yaitu Bapak Marlihan yang berlokasi di Jalan Handoko Jaya, Desa Kelean, Kecamatan Socah, Kabupaten Bangkalan. UMKM tempe ini sudah berdiri sejak tahun 2016. Studi kelayakan bisnis adalah suatu kegiatan yang dilakukan untuk menentukan apakah suatu bisnis layak dijalankan atau tidak. Adapun aspek-aspek yang dapat dinilai dari studi kelayakan bisnis yaitu aspek teknis, aspek pasar dan pemasaran, aspek manajerial dan organisasi, aspek lingkungan, aspek finansial, aspek hukum, aspek sosial ekonomi, dan budaya. Yang pertama yaitu aspek teknis. Pada aspek teknis terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan, diantaranya penentuan lokasi produksi, tata letak layout, dan termasuk pemilihan teknologi. Yang pertama yaitu penentuan lokasi produksi. Tempe sangat dekat dengan ketersediaan tenaga kerja terlatih yang dibutuhkan untuk bagian produksi dan ketersediaan tenaga kerja tidak terlatih untuk bagian pengemasan. Selanjutnya itu ketersediaan sarana dan prasarana pada tempat produksi UMKM tempe itu cukup mendukung karena terdapat kemudahan dalam mengakses listrik, air, dan kemudahan infrastruktur jalan untuk proses pengangkutan bahan baku ke lokasi produksi. Proses pengiriman produk. Tempat tempe ini tidak membutuhkan waktu yang lama sehingga kemungkinan adanya kerusakan produk dalam proses pengiriman cukup kecil karena tempat produksi tempe dengan tempat pemasaran itu cukup dekat. Selain itu lokasi produksi cukup dekat dengan ketersediaan bahan baku tempe sehingga dapat meminimalisir kemungkinan terjadinya kelangkaan bahan baku dan dapat menghemat biaya pengangkutan bahan baku ke lokasi produksi. Pelaku usaha mengambil bahan baku ini dari Surabaya, yaitu perancangan tata letak. Jenis tata letak yang digunakan UMKM tempe ini, Bapak Marlihan ini jenis tata letak produk layout. Tata letak produk pada umumnya digunakan oleh usaha untuk memproduksi. Dalam prinsip tata letak produk itu machine after, di mana mesinnya itu sudah disusun berdasarkan urutan dalam proses yang ditentukan pada pengurutan produksi. Selanjutnya teknologi yang digunakan untuk menjalankan usaha tempe dapat dikatakan sederhana dan tidak membutuhkan biaya yang cukup mahal. Kegiatan produksi hanya berupa mesin gilingan yang digunakan untuk pecah kulit untuk memisahkan biji kedelai dengan kulit ari dan mesin sealer press plastik yang digunakan untuk pengepresan plastik saat pengemasan tempe. Selanjutnya yaitu aspek pasar dan pemasaran. Aspek pasar dan pemasaran ditinjau dari apakah perusahaan memiliki peluang pasar yang diinginkan atau tidak. Terdapat beberapa tahapan yang dilakukan dalam menganalisis aspek pasar dan pemasaran ini, seperti segmentation, targeting, positioning, maupun bauran pemasaran marketing mix. Yang pertama, penetapan segmentasi pasar pada usaha tempe milik Bapak Marlihan itu termasuk ke dalam segmentasi berdasarkan demografi. Segmentasi tersebut terdiri dari umur, jenis, kelamin, pekerjaan, pendidikan, dan keluarga
harga. Yang kedua, targeting. Target pemasaran pada usaha tempe Bapak Marlihan adalah semua kalangan masyarakat. Hal tersebut dikarenakan produk tempe mampu dijangkau oleh masyarakat dari segi harga. Bapak Marlihan menetapkan target khusus untuk produknya, yaitu ibu rumah tangga, pedagang sayur, dan pedagang makanan. Yang ketiga, positioning. Usaha tempe milik Bapak Marlihan itu termasuk dalam posisi di mana banyaknya pesaing dengan produk sejenis yang terdapat di wilayah Socah dan Bangkalan. Namun terdapat perbedaan, yaitu bahan yang digunakan oleh Bapak Marlihan adalah alami tanpa penggunaan bahan pengawet. Selain itu, ada cita rasa tempe milik Bapak Marlihan lebih diminati oleh konsumen, sedangkan untuk bauran pemasaran terdiri dari 7P, yaitu produk, price, harga, pitch, tempat, promotion, people, physical evidence, dan proses. Aspek manajerial dan organisasi. Aspek manajerial merupakan aspek yang cukup penting dalam studi kelayakan usaha. Pada usaha proses pelaksanaan produksi terdapat 4 fungsi manajemen, yaitu perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian. Fungsi perencanaan yang dilakukan oleh UMKM tempe pada saat melakukan proses produksi yaitu berupa persiapan modal usaha tempe, perencanaan pembelian input produksi, tenaga kerja, target jumlah tempe yang ingin diproduksi. Yang kedua, pengorganisasian. Tipe organisasi tempe ini termasuk lini atau garis, di mana mempunyai wewenang atau pengorganisasian dari pemilik usaha tempe langsung membawahi karyawan bagian produksi dan karyawan bagian pengemasan. Selanjutnya itu fungsi pengarahan dilakukan oleh pihak UMKM tempe sebelum kegiatan produksi berlangsung. Fungsi pengarahan yang diberikan kepada karyawan yaitu memberikan arahan terkait dengan tugas-tugas yang akan dilakukan oleh para tenaga kerja yang disesuaikan dengan bagiannya masing-masing. Hal tersebut dilakukan agar kegiatan produksi dapat berjalan dengan lancar dan sesuai dengan yang diinginkan. Selanjutnya, pada fungsi pengendalian, pihak tempe melakukan pengontrolan dan pengendalian terhadap kinerja karyawan saat kegiatan produksi berlangsung. Hal tersebut dilakukan untuk menjaga kinerja karyawan dan meminimalisir terjadinya kesalahan dalam proses produksi. Aspek lingkungan. Pada usaha rumahan tempe Pak Marlihan sudah menerapkan aspek lingkungan hidup, yaitu AMDAL, sejak awal usaha. Dalam proses produksi yang dilakukan Pak Marlihan sudah mempertimbangkan akan dampak limbah dari proses pembuatan tempe. Letak pabrik juga pada kawasan yang tidak terlalu padat penduduk dan untuk saluran dari pembuangan limbah ini tidak ada hambatan, jadi berdampak terhadap warga sekitar. Untuk limbah air dan ampas atau kulit dari kedelai digunakan sebagai pakan dan minum ternak warga sekitar pabrik yang diberikan secara gratis. Di dalam pabriknya sendiri terdapat cukup banyak ventilasi udara untuk menjaga suhu ruangan tetap stabil. Untuk air dari sumber air bersih digunakan untuk membersihkan kedelai. Aspek finansial. Dalam satu bisnis kita harus mengetahui bisnis yang dijalankan menguntungkan atau tidak. Analisis finansial digunakan untuk dapat mengetahui manfaat dari UMKM tempe Bapak Marlihan di masa yang akan datang dengan melihat besarnya keuntungan. Berdasarkan hasil perhitungan yang telah disajikan dalam tabel dapat diketahui bahwa hasil perhitungan payback period 1,56 yaitu tingkat pengembalian investasi dari UMKM tempe Bapak Marlihan adalah 1 tahun 1,5 bulan. Dari hasil perhitungan IRR sebesar 2,91%, NPV sebesar 27.845.733,53. Usaha ini layak untuk dijalankan karena memiliki nilai NPV lebih besar dari 0. Hasil perhitungan DPI yaitu 44 kali, yang artinya UMKM tempe Bapak Marlihan ini dapat dikatakan layak untuk dijalankan karena memiliki nilai PI lebih besar dari 1. UMKM tempe Bapak ini event breakpoint itu titik impas yang pendapatannya itu sebesar 8.225.882. Jadi berdasarkan analisis aspek finansial pada UMKM Bapak Marlihan ini layak untuk dijalankan. Aspek hukum. Dalam aspek hukum yang menjadi penilaian studi kelayakan bisnis adalah keabsahan, kesempurnaan, dan keaslian dari dokumen-dokumen pada suatu usaha. Tempat produksi UMKM tempe berdiri di atas lahan yang sudah memiliki akte tanah sertifikat, yaitu usaha tempe ini itu termasuk bentuk usaha tempe perseorangan dan masih belum memiliki izin karena masih usaha rumahan dan tidak memiliki merek yang menjadi identitas. Aspek sosial, ekonomi, dan budaya. Pada aspek sosial, ekonomi, dan budaya pada studi kelayakan menganalisis dampak yang akan timbul akibat berdirinya suatu usaha pada kondisi sekitar, baik itu dari dampak negatif maupun dampak positif. Apabila dilihat dari aspek sosial, ekonomi, budaya, berdirinya usaha tempe ini dapat memberikan dampak positif bagi masyarakat. Aspek sosial,
pada tempe ini mempunyai tenaga kerja dari warga sekitar lokasi usaha dan kerabat keluarganya. Meskipun usaha tempe Bapak Marlihan ini masih sangat mikro, tetapi UMKM ini sudah membuka peluang kerja bagi masyarakat sekitar yang ada di lokasi usaha ini. Dan aspek ekonominya itu dapat memberikan manfaat kepada masyarakat sekitar dengan melalui penyerapan tenaga kerja masyarakat sekitar. Sehingga adanya UMKM tempe ini membantu pendapatan masyarakat. Sedangkan untuk aspek budaya, yaitu dapat diterima dengan baik oleh masyarakat sekitar. Selanjutnya yaitu bab penutup. Berdasarkan hasil penelitian yang dapat disimpulkan bahwa UMKM ini berdiri tahun 2016. Apabila dilihat dari aspek teknik, pasar dan pemasaran, manajerial organisasi, aspek finansial, hukum, sosial ekonomi dan budaya, usaha tempe ini sudah layak untuk dijalankan. Sedangkan solusinya itu diharapkan produk tempe ini nih memiliki merek sebagai identitas produk sehingga dapat dikenal oleh masyarakat luas dan bisa dibedakan dengan tempe lainnya, serta perlu adanya legalitas usaha agar dapat mengembangkan usahanya menjadi lebih luas dan lebih baik lagi. Sekian video presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf, semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.